走唔甩噶啦，想走啊，跳落啊！我嚟吩咐你啊，你唔好上嚟啊！過去啦，走啦！ Halo semua dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Gimana, sudah tersenyum hari ini? Kembali lagi bersama saya yang juga belum terkenal. Kali ini saya akan merangkum sebuah film tentang tema yang saat ini banyak sekali dikerumuni oleh anak-anak muda yang dikira bisa kaya dengan cepat ternyata malah hidup semakin melarat, yang berjudul God of Gamblers tahun 1989, dibintangi oleh dua kakak angkat saya yakni Chow Yun Fat dan Andy Lau. Pasti sudah tahu tentang film apa ini. Jadi langsung saja, gak perlu banyak bergurau lagi dan intro dulu. Film dimulai memperlihatkan sebuah kasino yang di situ ada seorang pemain yang secara terus-menerus menang tanpa kalah sedikit pun, di mana sang manajer kasino pun memperbesar kamera pengawasnya untuk memastikan siapa itu, dan setelah melihat cincin yang terus dimainkannya, sang manajer pun akhirnya sudah bisa memastikan bahwa pria itu adalah seorang pemain yang tidak akan pernah kalah dalam permainan apapun. Tidak memiliki foto identitas yang jelas, tapi namanya sangat terkenal dan disegani oleh para pemain dunia perjudian, dialah sang dewa judi, Ko Chun. Saat ini Ko Chun tengah ditantang oleh seorang pemain dari Jepang yang ingin menguji seberapa hebat kemampuannya. Di mana permainan pertama adalah Mahjong yang saya pribadi tidak terlalu paham bagaimana sistem permainannya, yang pada intinya Ko Chun bisa dengan sangat lihai memenangkan permainan pertama tersebut. Permainan kedua adalah permainan dadu, di mana si pria Jepang ini bertukar posisi dengan anak buahnya yang memang seorang pemain dari profesional, yang jika dilihat dari tato dan gerakan tangannya jelas dia bukanlah pemain dadu yang rendahan. Saat itulah kita akan melihat betapa tajamnya insting seorang God of Gambler, di mana julukan yang disandangkan padanya jelas bukan sekedar isapan jempol belaka karena telinganya jelas lebih peka dari orang normal, yang membuat Ko Chun sudah bisa menebak hasil dari kocokan wanita tersebut. Giliran Ko Chun yang bermain, dia pun meminta kocokannya diganti dengan yang lebih berat dan lebih keras, yang mana kocokan seorang pria sejati jelas lebih cepat dan lihai dari kocokan seorang wanita, sampai-sampai membuat satu dadu hancur yang menghasilkan kemenangan telak bagi Ko Chun. Tantangan tersebut ternyata bukan tanpa alasan, di mana pria Jepang ini faktanya ada maksud tersembunyi, yakni meminta bantuan kepada Ko Chun untuk mengalahkan seorang gambler asal Singapura, yang telah membuat ayah si pria Jepang ini bangkrut dan tewas karena bunuh diri. Karena Ko Chun adalah tipikal orang yang tidak tegaan, apalagi si pria Jepang ini sempat akan bunuh diri, akhirnya Ko Chun mau membantunya, dan sebagai hadiah si pria Jepang pun memberikan bodyguard terbaiknya yakni seorang pria Vietnam bernama Lu Wung. Kita panggil saja Dragon. Ini orangnya, di mana Dragon yang memiliki basic di militer pun ditugaskan untuk menjaga dan melindungi Ko Chun sampai tiba waktunya pertandingan. Sementara itu, kita akan dibawa ke tempat lain. Lebih tepatnya sebuah tempat judi kecil-kecilan yang di situ ada seorang gambler amatir bernama Knif Chan, di mana Knif sering sekali kalah dan sudah tahu kalah tetapi tetap saja selalu datang ke situ. Sore harinya, Knif pun terlihat sedang bersama pacarnya yang bernama Jen. Ini parasnya, di mana saat mereka sedang berjalan di jalan kecil muncullah seorang pria India yang membawa 2 ekor anjing galak yang membuat Jen ketakutan, dan sudah tahu salah tetapi enggan untuk meminta maaf. Alhasil, Knif bersama sahabatnya pun berencana untuk mengerjai si pria India dengan membuat sebuah jebakan supaya dia terjatuh dan terguling, di mana pagarnya sengaja ditaruh kaleng agar saat dia jatuh mereka bisa mengetahuinya.
Kembali ke Kochun yang sedang melihat anak didiknya bermain bersama beberapa gambler profesional yang salah satunya adalah pria kaya bernama Nam. Ini bentuknya, di mana saat anak didiknya terus mengalami kekalahan, Kochun pun memutuskan untuk turun tangan yang membuat para gambler ini sedikit agak ketar-ketir. Sebagai seorang God of Gambler, Kochun nyatanya tidak selalu serius dalam setiap permainan, bahkan ketika kartunya jelek, Kochun dengan santainya menggeretak para gambler ini dengan menaikkan taruhannya yang secara mengejutkan membuat para gambler ini mundur tanpa tahu bahwa kartu Kochun benar-benar sangat jelek. Permainan pun terus berlanjut sampai tersisa Kochun dan Nam, di mana Nam yang gengsian dan tidak mau kalah pun nekat menaikkan jumlah taruhannya melebihi yang ada di meja, yang pada akhirnya membuat Nam harus menyesal karena mengalami kekalahan dan kerugian dalam jumlah yang cukup besar. Kochun yang sudah paham watak Nam pun sadar betul jika Nam pasti tidak akan ikhlas dengan kekalahannya, sehingga Kochun sengaja memerintahkan sopirnya untuk pulang duluan sedangkan dirinya akan pulang naik kereta api. Dan benar saja Nam pun menugaskan anak buahnya untuk mencegat mobil Kochun yang ketika berhasil dicegat si supir pun terpaksa buka suara bahwa Kochun telah naik kereta api. Saat itulah kita akan melihat kemampuan si Dragon, di mana dia mampu menghajar beberapa anak buah Nam dengan cukup mudah, yang menandakan bahwa Dragon bukanlah orang yang sembarangan. Khawatir dengan anak buah Nam yang lain, Kochun pun menugaskan Dragon untuk mengurusi sisanya sedangkan dia sendiri memutuskan turun di sebuah tempat terpencil di pinggiran kota, yang ternyata itu adalah jalanan kecil yang sering dilewati Knif yang secara kebetulan ada si pria India bersama dua anjing galaknya. Entah anugerah seperti apa yang dimiliki Kochun sampai-sampai bisa membuat dua anjing galak ini ketakutan. Namun ketika Kochun akan melanjutkan perjalanan, dia pun tak sengaja menginjak jebakan yang dibuat oleh Knif hingga membuatnya terguling dan kepalanya terbentur batu. Dirasa ini tanggung jawabnya, Knif pun terpaksa membawa Kochun ke rumah kumunya di mana saat mereka memeriksa dompetnya di sana, tidak ada KTP atau nomor kerabat yang bisa dihubungi, sehingga Knif dan kawan-kawan terpaksa harus mengurusnya sampai Kochun benar-benar pulih kembali. Tak disangka, insiden tersebut ternyata membuat Kochun mengalami amnesia dan juga memiliki kepribadian seperti seorang anak kecil, di mana kondisi tersebut justru dimanfaatkan oleh Knif dengan mengajak Kochun ke tempat judi yang walaupun Jen sudah melarangnya, Knif tetap membawanya karena Kochun masih memiliki uang simpanan terakhir yang dibawanya. Kepada si bos pemilik tempat ini, Knif mengaku bahwa dia membawa sepupunya dari luar negeri yang cukup kaya raya sehingga tanpa ragu, si bos pun bersedia menerima tantangan Knif untuk bermain kartu dengan Kochun. Satu hal yang menarik dan tidak hilang dari Kochun adalah dia hobi memakan coklat, lebih tepatnya coklat yang dibungkus dengan plastik kemasan yang walaupun sekarang dia sedang hilang ingatan, Kochun tetap hobi memakan coklat favoritnya. Saatnya bermain Knif dan si sahabat pun terus mengapitnya dan memberitahu supaya Kochun bermain hati-hati dan jangan asal menaikkan jumlah taruhan, di mana si bos yang melihatnya pun lama-lama menjadi kesal dan menyuruh mereka berdua untuk diam saja dan biarkan Kochun bermain sendiri. Dan, hebatnya adalah meskipun Kochun sedang hilang ingatan, kemampuan insting dan tingkat kepekaannya sebagai seorang dewa judi ternyata tidak ikut hilang. Di mana pada momen ini wajah Kochun terlihat sangat serius seperti sedang benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuannya yang akhirnya membuat Knif dan kawan-kawan untung. Kemenangan itu pun membuat Knif dan kawan-kawan menjadi penasaran tentang siapa sebenarnya si Kochun ini, karena hampir mirip seperti karakter Domino di film Deadpool.
Jika kalian tahu Domino adalah salah satu karakter di film Marvel yang merupakan supervillain, satu-satunya yang bisa memanipulasi keberuntungan sehingga setiap apapun yang dia lakukan pasti beruntung. Keputusan yang diambil pasti selalu benar, ujian esai pasti dia selalu dapat nilai 100. Nah, dalam uji coba ini Ko Chun terbukti mampu merubah kartu yang ada di tangannya, entah bagaimana caranya. Tetapi ketika Knif sengaja menyembunyikan 2 kartu yakni 3 skop dan 3 ketupat secara mengejutkan kartu 3 ketupat tiba-tiba pindah ke tangan Ko Chun, yang pada saat bersamaan merubah kartu yang ada pada tangan temannya menjadi King ketupat, luar biasa bukan? Dari situ Knif dan kawan-kawan pun terus memanfaatkan Ko Chun dengan bermain judi di tempat yang berbeda, hingga akhirnya mereka berhasil meraup keuntungan yang sangat banyak dan mampu membeli sebuah mobil untuk pertama kalinya. Karena mereka terlalu berfoya-foya, uang hasil kemenangan pun langsung ludes dalam sekejap sehingga Knif memutuskan untuk meminjam uang kepada seorang rentenir yang berteman baik dengan Boboho. Beliau bernama Paman Sing ini orangnya, tak ingin membuang waktu Knif pun langsung mengajak Ko Chun ke sebuah tempat judi, di mana Ko Chun yang tidak bisa mendapatkan coklat favoritnya pun nampak ogah-ogahan untuk bermain sehingga Knif meminta sahabatnya untuk membeli beberapa coklat yang diinginkan oleh Ko Chun. Saat keluar dari toilet, Knif pun sangat dibuat terkejut saat mengetahui Ko Chun telah menghabiskan seluruh uang taruhannya, yang dimana hal itu adalah bentuk kekesalan Ko Chun yang tidak bisa mendapatkan coklat favoritnya. Alhasil Knif yang kesal pun meninggalkan Ko Chun di pinggir jalan di mana saat Knif akan pulang, dia pun tak tega jika harus meninggalkan Ko Chun sendirian sehingga dia memutuskan untuk kembali dan mengajak Ko Chun untuk pulang bersamanya. Karena takut ditagih oleh Paman Sing, Knif pun membawa Ko Chun pindah ke sebuah apartemen kecil milik salah satu temannya, di mana Paman Sing mengetahui tentang hal tersebut dan mengirim anak buahnya untuk menangkap mereka berdua yang terjadi kejar-kejaran di samping gedung yang sedang dibangun, di mana Knif yang pecicilan pun bergelantungan di antara bambu, meski akhirnya dia berhasil tertangkap juga. Esoknya, Jen pun datang ke tempat Paman Sing untuk meminta Knif dilepaskan, di mana Jen mengatakan bahwa dia sudah membawa seseorang yang akan menjadi jaminan untuk Knif, yaitu sang God of Gambler, Ko Chun. Paman Sing pun meminta Ko Chun untuk menunjukkan kemampuannya, yang mana pada awalnya mengalami kesulitan hanya untuk memainkan setumpuk kartu. Tetapi ketika coklat favoritnya sudah masuk ke mulut, jangankan memainkan kartu, memainkan sebilah pisau saja, dia bisa sangat lihai sampai-sampai membuat Paman Sing ketakutan. Setelah Knif berhasil dilepaskan, kita akan dibawa ke rumah Ko Chun di mana di situ ada seorang wanita cantik bernama Fitri, dan tak lama muncul ajudan atau orang kepercayaan Ko Chun bernama Yi, kita panggil saja Ali. Ini bentuknya. Ternyata selama ini Ali merupakan duri dalam daging oleh karena dia memiliki rasa iri terhadap kesuksesan yang dimiliki oleh Ko Chun, sehingga dengan tidak adanya Ko Chun saat ini membuat Ali mulai memiliki niat jahat yakni ingin menguasai semua harta Ko Chun dan juga memiliki kekasihnya yakni Fitri. Saat itulah Ali berusaha untuk memperkaos Fitri, namun karena Fitri masih punya harga diri dan tidak ingin memberikan kesuciannya secara gratis dan cuma-cuma, Fitri pun memilih untuk loncat dari kamar yang membuat dia tewas saat itu juga, dan sialnya adalah alat perekam suara milik Fitri pun berhasil diketahui oleh Ali yang kasetnya langsung dibakar sehingga satu-satunya barang bukti akan mengungkap kejahatannya pun sekarang sudah tidak ada, yang alhasil membuat Fitri harus mati secara sia-sia. Dan betapa edannya si Ali ketika dia memutuskan untuk bekerja sama dengan si Nam, di mana Ali meminta Nam untuk mengerahkan sumber daya dan pasukannya untuk mencari dan membunuh si Ko Chun sehingga hartanya akan dibagi 2 50-50 antara Nam dan si Ali.
人我俾你啊，但係點識揾到高段出嚟？我收到風。 Kembali ke Knif dan Kochun yang didatangi oleh Dragon yang awalnya mereka menganggap jika Dragon adalah orang yang jahat yang ingin membunuh Kochun, tetapi ketika muncullah para penjahat utusan Sinam, disitulah Dragon membuktikan bahwa dirinya adalah seorang bodyguard yang setia terhadap bosnya. 咩人嚟㗎？敵人。 Baku tembak dan kejar-kejaran pun terjadi yang membuat mereka semua berpencar, di mana Kochun ketakutan mendengar suara berisik tembakan pun memilih untuk bersembunyi dan menjauhkan diri dari konflik yang justru mempertemukan dia dengan si Ali, yang sadar jika Kochun sudah hilang ingatan, sehingga Ali pun memutuskan untuk membunuhnya saat itu juga tapi, tiba-tiba. Iya, Knif berhasil membuat Ali tak sadarkan diri. Ketika Kochun lari ke arah lain, di situ ada Dragon yang sedang kesulitan bahkan nyaris tewas jika saja tidak ada yang menolongnya, di mana saat Dragon meneriaki Kochun untuk mengambil sebuah pistol, disitulah sedikit ingatan Dewa Judi pun muncul, dan setelah membantai habis semua penjahat, Kochun yang kembali ke anak kecil pun seketika terkejut dan segera lari dari sana, di mana dia tak sengaja terpleset yang membuat kepalanya terbentur, dilanjutkan dengan ditabrak mobil yang membuat kepalanya terbentur kaca hingga akhirnya dia tak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Akibat insiden tersebut, Kochun akhirnya bisa mengingat kembali siapa dirinya yang sebenarnya, di mana saat siuman di situ sudah ada si Ali yang mengatakan bahwa selama Kochun menghilang, Fitri mengalami depresi berat yang membuat dia akhirnya nekat bunuh diri dengan loncat dari kamar atas yang padahal kita semua tahu, bahwa si Ali ini telah berbohong dan telah menjadi seorang pengkhianat yang tidak tahu diuntung. Saat itulah muncul Knif yang langsung menyerang si Ali. Namun karena Kochun tidak ingat dengan apa yang terjadi kemarin bahkan si Knif ini, Knif justru dibawa para petugas dan dianggap sebagai orang yang halu. Setelah pulih Kochun pun pulang ke rumahnya dengan perasaan sedih yang biasanya selalu ada Fitri yang menemani. Kini si Stephen Jemnya pun harus sendirian dan kedinginan tanpa ada kehangatan yang selalu diberikan oleh Fitri sebelumnya. Ali sendiri sedang bersama Nam untuk menjalankan rencana baru mereka. Anda ingat dengan si pria Jepang yang meminta Kochun untuk bertarung dengan seorang gambler dari Singapura? Ya ternyata Nam mengenal dekat gambler tersebut, beliau bernama Chan Kamsing. Kita panggil saja Kamsing. Duel Kochun dan Kamsing ternyata sudah tersebar kemana-mana, di mana para judi mania melakukan taruhan pada pertarungan akbar tersebut yang pastinya akan menghasilkan lebih banyak cuan. Nah, barulah setelah Kamsing berhasil menang duel itu, Nam akan membunuhnya sehingga keuntungan mereka akan jadi double, taruhan menang dan harta juga akan dikuasai. Dan untuk memastikan kemenangan Abah Kamsing, Ali sudah memesan sebuah kacamata khusus berikut dengan kartunya, di mana kacamata tersebut memiliki teknologi yang bisa membuat pemakainya melihat tembus pandang sehingga Dewa Judi sekalipun tidak akan memiliki peluang untuk bisa memenangkan pertandingan nantinya. Pertandingan sendiri akan diadakan di sebuah kapal pesiar, di mana Knif yang khawatir dengan keselamatan Kochun pun nekat menyamar sebagai pramusaji dan mencoba kembali menjelaskan bahwa Ali orang kepercayaannya telah berkhianat dan berniat jahat kepadanya. Dan apabila Knif benar-benar serius dengan semua perkataannya, Kochun akan mengobrol dengannya setelah pertandingan selesai dan sementara itu Knif diizinkan untuk ikut masuk dan diminta untuk diam dan menunggu sampai pertandingan selesai. Dan inilah final battle, sang God of Gamblers. Permainan pun dimulai dengan masing-masing dari kedua belah pihak untuk memeriksa kartunya, yang tentu saja Ali sang pengkhianatlah yang akan memeriksa kartu-kartu tersebut yang sudah jelas itu merupakan kartu khusus yang telah disetting sebelumnya. Tidak melibatkan deposit 1-2 perak, permainan ini akan melibatkan uang puluhan juta tapi bukan rupiah melainkan dalam bentuk mata uang dolar, yang Kochun sendiri dimodali oleh si pria Jepang yang memang memiliki dendam pribadi kepada si Abah Kamsing yang jahat tersebut. Babak pertama pun dimulai dengan uang taruhan $20.000,
di mana Kamsing yang bisa melihat setiap kartu pun jelas bisa menebak dengan mudah sehingga ketika kartunya jelek, Kamsing pun memilih untuk mundur pada babak pertama tersebut. 慢。陈生， Babak kedua permainan pun semakin sengit, di mana Ko Chun yang percaya diri pun menaikkan taruhan hingga 5 juta dolar atau sekitar 71 miliar rupiah. Gila enggak tuh, yang jumlah tersebut sangat-sangatlah banyak. Bahkan AdSense dari YouTube saya selama 10 tahun pun tidak akan pernah mencapai jumlah sebanyak itu. 冇理由第5隻牌少得個500萬。吸手傾辦法。 Dan lagi-lagi, Ko Chun kalah dalam babak kedua ini, karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal, Kamsing dengan kacamatanya jelas memiliki peluang kemenangan sebesar 100% bahkan melawan seorang dewa judi sekalipun. 後生仔，係你未夠老。你似乎睇通晒我啲。 Babak terakhir tepat saat sedang pembagian kartu, Ko Chun pun langsung menutup kartunya ketika si Abah sedang menyalakan rokok cerutunya, sehingga satu kartu tersebut jelas tak bisa dilihat oleh Kamsing yang membuat Ko Chun memiliki sedikit peluang untuk bisa menang. 400萬。似乎你個篋裏頭冇咁多。 Karena modal dari si pria Jepang sudah habis, Ko Chun pun nekat menaruhkan sertifikat rumah dan semua aset barang berharganya yang nilainya lebih dari 700 miliar rupiah miliknya. Sehingga Kamsing yang merasa percaya diri pun ikut dengan taruhan tersebut. Sehingga sekarang adalah babak penentuan untuk melihat siapakah orang yang akan menangis pada pertandingan ini. 好運嘅唔止係你一個。 Dan alangkah terkejutnya semua orang saat melihat kartu terakhir milik Ko Chun adalah as, yang berarti dia memiliki kartu sempurna yakni 4 kartu as. Saya tidak paham permainan poker jadi kurang tahu nama untuk jenis kartu seperti ini. Yang jelas Ko Chun berhasil memenangkan babak terakhir ini yang membuat semua harta si Abah Kamsing ludes sampai tak tersisa. Tak hanya itu, Ko Chun akhirnya membuka sebuah fakta bahwasanya kacamata khusus milik si Abah Kamsing ternyata dibuat sekitar 2 tahun yang lalu, sehingga kacamata tersebut termasuk barang lama, di mana Ko Chun sendiri memakai alat yang sama buatan Jerman yang dibuat dalam bentuk soft lens seharga lebih mahal dari mirip si Kamsing. 價值11萬美金。 Saat itulah Ko Chun berbisik kepada Ali dengan mengatakan, "Dasar pengkhianat kamu," lalu memberikan sebuah pistol mainan sehingga ketika Ali dikira akan membunuh Kamsing, Kamsing pun dengan cepat mengeluarkan pistol dan menembak si Ali hingga dia tewas saat itu juga. Di saat itu pula lah muncul si Dragon yang langsung menodongkan pistol kepada mereka semua, di mana Ko Chun yang cerdas pun telah merencanakan semua ini untuk membalaskan dendam si pria Jepang kepada Kamsing sekaligus membalaskan dendam pribadinya atas kematian Fitri, yang ternyata sudah diketahui sejak awal berdasarkan kaset rekaman yang tidak semuanya terbakar pada malam itu. Setelah semua berakhir, si pria Jepang pun sangat berterima kasih kepada Ko Chun yang telah membuat si Kamsing miskin dan juga akan dipenjara, di mana saat Ko Chun akan diberi sebagian uang dari kemenangan tersebut, Ko Chun pun menolaknya dan hanya ingin diberikan satu coklat favoritnya dan juga ingin agar Dragon menjadi bodyguard sekaligus orang kepercayaannya yang baru. Saat itu jugalah Knif memanggil Ko Chun namun dengan kembalinya ingatan dia dan kehidupannya sebagai seorang god of gamblers, mustahil bagi dia untuk bisa mengingat Knif yang bukan siapa-siapa sehingga ya sudahlah, mungkin ini nasibnya. Knif pun kembali ke kehidupannya seperti biasa, yakni seorang pengangguran yang suka main judi yang untuk rokok satu batang saja, dia tidak punya, apalagi untuk modal bermain judi, dan tiba-tiba muncullah Ko Chun bersama nenek Knif yang sudah diberikan kalung emas 50 gram, di mana Ko Chun selama ini pura-pura tidak mengingatnya sampai rencana balas dendamnya selesai, dan mulai sekarang Knif dijadikan murid sekaligus partner yang memiliki potensi untuk bisa melanjutkan gelarnya sebagai dewa judi selanjutnya. 拉斯維加斯。益你啦！ Tamat. Ending yang cukup ngecrot. Saya, berikut serta tim kita kumpul yang terdiri satu makhluk pun mengundurkan diri karena kehausan dan terima kasih telah menyaksikan.